Halo, yang lagi yang masih muda-muda ini. Nah ini, kalau sampean sudah ada di kopiah Nahdlatul Ulama, maka akhlak harus dijaga. Ini berat. Mohon maaf, itu adalah hasil ikhtiar, hasil istikharah, hasil ijtihad para alim ulama. Makanya namanya Nahdlatul Ulama. Bukan satu ulama saja, tapi ulama ikatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, sahabat-sahabatku Rijal Ansor dan sahabat-sahabatku Banser yang kami banggakan dan adik-adik yang di atas ini. Sebelum kita mulai seperti biasa, mari kita beristighfar pada Allah, kemudian baca doa tarabil ini. Mudah-mudahan apa yang nantinya kita pelajari ini dijadikan Allah menjadi ilmu yang manfaat buat kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Astaghfirullah Rabbal baroya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baroya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan sholihan. Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan sholihan. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, Rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya hadratina Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, susanabana wa matin jaddatina wa ustadina masyikhina, khususan Hadratul Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Masyaallah taala wa nafa'ana bi ilmihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil wal walidayya amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita semua yang hadir dalam majelis ini masih diberikan oleh Allah kenikmatan sehat walafiat. Mudah-mudahan kenikmatan sehat walafiat ini menjadikan kita benar-benar semakin semangat dalam beribadah. Ini yang masih muda-muda ini, saya doakan mudah-mudahan benar-benar cinta pada rumahnya Allah, cinta pada Al-Quran, cinta pada sholawat, benar-benar cinta pada tanah air Indonesia tercinta. Amin Allahumma amin. Dan semuanya ini generasi-generasi nanti calon pemimpin-pemimpin yang hebat masa depan. Amin. Saya doakan diberi oleh Allah nasib yang baik, diberikan pasangan yang soleh, solehah, sehingga keturunan yang akan terlahir dari kalian, dari sampai semuanya sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan adalah keturunan zuriyah-zuriyah yang qurratu a'yun, zuriyah-zuriyah yang soleh-solehah. Amin Allahumma amin. Sahabat-sahabatku sekalian, ini adalah kitabnya Mbah Hashim Asy'ari. Kita sedang mengkaji kitab beliau, kitab Adabut Ta'lim wal Muta'allim. Jadi kalau seandainya kita sebagai seorang santri mau belajar sebuah ilmu, maka kita doakan guru kita. Kita doakan guru kita. Makanya tadi saya awali dengan tawasulan. Kita baca suratul Fatihah. Itu ciri khas orang NU itu seperti itu. Maka coba jenengan, ini sudah pada kenal channel YouTube saya belum? Wong NU gak kenal ya apa. Usbuk, sing arek nom-nom, mari ngono sampean ceklik Usbuk.
Di situ pengajian-pengajian khas, pengajian-pengajian seperti ini, pengajian ala NU, semuanya saya awali dengan tawasul, kita doakan pengarang-pengarang kitab yang kita kaji. Biar apa? Biar mendapatkan manfaat barokah. Walaupun sedikit yang kita kaji, tapi kalau Allah memberikan manfaat itu membuat kita semakin baik. Ilmu sampean itu kalau seandainya gak manfaat sampai sundul langit, malah jadi petentang-petenteng nyumbung no dewe, setelah itu bahkan nyalakan orang lain, bahkan mohon maaf merasa bener karpe dewe. Tapi kalau manfaat dimanapun sampean berada, kita berada, insya Allah nyeneng no wong, rahmatan lil alamin. Itu ciri khas orang Nahdiyin, orang NU, ahli sunnah wal jamaah, anak dia. Maka generasi-generasi yang di sini ini, sahabat-sahabat Ansor semuanya ini, maka di pundak sampean. Dimanapun sampean berada, maka orang sekitar harus senang pada sampean. Halo, yang lagi yang masih muda-muda ini. Nah ini, kalau sampean sudah ada di Kopyak Nahdlatul Ulama, maka akhlak harus dijaga. Ini berat. Mohon maaf, itu adalah hasil ikhtiar, hasil istikharah, hasil ijtihad para alim ulama. Makanya namanya Nahdlatul Ulama. Bukan satu ulama saja, tapi ulama ikatan. Maka mohon maaf sekali lagi, kalau sampai sudah embel-embelnya ada embel-embel NU, embel-embel Nahdlatul Ulama, maka muru'ah dijaga, akhlak dijaga. Karena tanpa kita sadar kita ini santrinya Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Muru'ahnya seperti apa? Akhlaknya seperti apa? Kemarin kita sudah bahas. Akhlak kepada orang lain, akhlak pada orang tua, akhlak pada guru. Karena apa? Karena kalau seandainya sampai nggak punya akhlak, menungso kan regane blas. Bahkan lebih hina daripada binatang. Itu sampai camno ini yang masih muda-muda yang di belakang saya ini. Yang di depan saya kan hanya jin. Ya. Ini ikut ngaji juga loh. Ya. Kalau masa muda, kalau seandainya sing nom-nome gak iso diatur, mohon maaf, nanti yang tercoreng itu adalah, mohon maaf ya, Nahdlatul Ulama yang kita jadikan pegangan itu. Masih ngarok nom-nom nggih. Janji ya, sampean ya. Janji yang ada di majelis ini ya. Yang masih muda-muda, kalau sudah ada embel-embel, kalau sudah pakai atribut NU, apalagi panjenengan pakai atribut Ansor, atribut Bangser, itu disegani wong. Bukan disegani di mesegong, ya enggak. Itu dihormati orang. Tapi setelah itu panjenengan semuanya anak-anak, adik-adik sekalian, sahabat-sahabatku sekalian, jogo akhlake. Sanggup ya? Yang atas sanggup? Nah, ini sebagai anggota IPPNU pacaran itu coreng itu. Nek iso langsung nikah doleo sing Ansor oleh Pak Tayat. Ibnu calone IPPNU. Lah ngono sing ya. Daripada dipek wong liya pek dhewe apa. Sallallahu Nabi Muhammad. Nah, kitab yang kita kaji sekarang Adabul Alim wal Muta'alim ini memang kalau di pesantren ini mesti dikaji. Ya. Di sini ada al-bab as-tsani fi adabil muta'allim fi nafsi wa fi asyratu anwa minal adab. Bisa maca tangga ya, Ben. Wis turut dadi ngono ya. Oke. Jadi tata kramane santri, tata kramane wong golek ilmu, sampean semuanya kan golek ilmu kan? Tolong diniatkan thalabul ilmi. Diniatkan thalabul ilmi. Sampean suka majelis ngene ya Allah. Kalau teringat hadis-hadisnya Rasulullah tentang majelis ilmu. Majelis ilmu, majelis zikir itu adalah gambaran ahli surga. Raudhatun min riyadil jannah. Majelis zikir, majelis ilmu itu adalah gambaran yang dicontohkan itu kalau ingin mendapatkan surga, ya di situ. Kalau saya nurun, saya buka yang terdahulu ya, sebelumnya. Ini banyak hadis yang sudah dituliskan oleh Mbah Hasyim Asy'ari tentang majelis ilmu. Bahkan, ini tadi saya baca ini. Bahkan sampai itu menghadiri majelis ilmu itu lebih baik nek disejajarkan podo-podo pahalai.
itu lebih baik daripada 1000 rakaat. Berapa? 1000 rakaat. 1000 rakaat itu kira-kira sampean iso nglakoni 1000 rakaat itu. Hah? Angel kan? Angel. Maka kalau sampean sudah ada seperti ini, silakan datangi itu majelis ilmu. Tak baleno. Ada hadis-hadisnya banyak sekali. Saya tadi baca dari kita tadi berangkat dari Trawas ini tadi. Berangkat dari Trawas tak belani sampai. Nah, tadi ada raker, kemudian tak tinggal. Nah, tak tinggal kepingin ketemu sampean. Majelis ilmu lebih baik daripada 1000 rakaat. Bahkan lagi, kalau seandainya panjenengan itu cinta pada majelis zikir, majelis ilmu seperti ini, itu lebih baik daripada panjenengan itu jenguk orang sakit sebanyak 1000. Jenguk orang sakit sebanyak 1000. Itu diantara keutamaannya majelis ilmi atau majelis zikir. Ditambah lagi, kalau sampean termasuk orang yang suka dalam majelis zikir, maka sampean juga termasuk lebih baik daripada setelah tadi itu sholat lebih baik dari 1000 rakaat, kemudian menjenguk orang yang sakit 1000 orang sakit, lebih baik daripada sampean itu takziah kepada orang yang 1000 mati syahid. Ini ketemu ini. Nih. Itu termasuk diantara fadilatul ilmu. Jadi ben kita ini tidak ada ibaratnya ben mboten sia-sia, maka mari kita belajar tentang bagaimana adabul alim wal muta'alim. Seorang santri itu tata kramane apa? Ada tata krama terhadap diri sendiri, ada tata krama kepada guru, ada tata krama kepada orang lain. Nanti ketemu. Di situ akan ketemu nanti. Nih. Kita cepatkan karena waktunya nanti sampai jam setengah 11. Itu maksimal sudah harus selesai. Karena ini adalah masih musim Ramadan. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Al-bab asani yang tadi. Kita ulangi yang tadi. Bahwa seorang santri itu apa yang harus dilakukan? Yang pertama. Al-awwal ayyutahhir qalbahu min kulli ghisyin wa danasin wa ghillin. Kalau sampean sudah bertekad menjadi seorang santri, kalau sudah berniat untuk thalabul ilmi, bersihkan hati dari sifat jahat, dari sifat kotor, dari sifat curang. Loh ada tak Ustaz, orang doleh ilmu itu niatnya selain itu atau punya rasa dengki? Oh ada. Niatnya bukan karena Allah ben iso dadi wong alim ben itu sisihkan dulu. Apalagi kalau main curang. Main curang itu kalau dalam akademis itu yang dikerjakan atau yang ditulis oleh dia, hasilnya itu hasil jiplakan karya orang lain, bukan karyanya. Itu mencoreng sebuah tatanan ilmu itu. Makanya kalau sampai nanti kuliah di situ ada footnote, ada catatan kaki, sumbernya diambil dari mana? Berarti itu bukan karya kita hanya menukil. Nah, seperti itu. Seperti sekarang kita mengkaji kitab ini, ya kita membaca saja. Mengkaji kitab ini ya kita mengkaji. Kenapa? Kalau seandainya sudah seperti itu, sudah niat awal ilmunya itu bukan ilmu murni dia dapat. Kan sekarang kan banyak orang belajar itu, mohon maaf, yang penting lulus. Sampai tingkat, mohon maaf ya, tingkat skripsi tuku. Ya, seperti itu. Mohon maaf, itu akan menghilangkan keberkahan dari ilmunya sendiri. Bisa dipahami ini? Jadi yang pertama, hilangkan, bersihkan hati dari sifat iri dengki, bersihkan hati dari niat yang jahat, dari niat yang tidak benar. Kalau ingin mendapatkan ilmu yang manfaat. Tujuannya apa? Liyuslih bidzalika liqabulil ilmi wa hifdhihi wal itla' ala daqa'iqi ma'ani wal fahmi li ghawamidhihi. Jadi kalau seandainya kita sudah niatkan bersih, kita akan mempelajarinya ilmu itu dengan baik, enak nanti.
Seakan-akan kita dibantu. Ada intuisi, ada mungkin ilham, atau mungkin hidayah turun. Kita memahami ono ae. Jadi ilmu yang muncul. Karena sudah dasarnya adalah hatinya yang bersih. Kalau sampean mohon maaf, sekarang kita membaca Al-Quran. Sampean baca Quran misalnya. Kalau niat sampean memang benar-benar bersih, niat tulus, sampean ketika membaca Al-Quran, di situ akan muncul setidaknya pesan yang tersurat dan yang tersirat itu ada. Yang tersurat itu adalah yang tertulis di Al-Quran itu, yang tersirat itu adalah hasil renungan sampean. Itu dapat dari mana? Mereka yang benar-benar hatinya bersih. Contoh, kita terlepas dari tafsir. Sampeyan merenungkan dengan surat Al-Fatihah. Ustaz, ojo dukur-dukur. Al-Fatihah yang setiap hari kita baca. Al-Fatihah yang setiap hari kita amalkan, kita baca. Dungo opo-opo ya mesti Fatihah. Dia tidak hanya yang tersurat saja, apa yang tersirat dengan reneng tadi. Tapi kalau niatnya bersih, mulak ketemu. Jalan no Fatihah tok sak surat iki nek iso jelas surga. Lho kok iso? Nah itu memang lengkap, namanya aja umul kitab. Fatihatul kitab. Dari bismillah saja. Renungkan saja. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita berkali-kali mengucap bismillah. Allah Maha Pengasih. Allah Maha Penyayang. Iso awak dhewe wis iso niru ngono iku. Bismillah bisa enggak? Apa yang kita lakukan itu bismillah. Krono Gusti Allah. Insya Allah selamat. Sampai keluar rumah itu kan cuma ini loh. Bismillah tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Kan bismillah. Sampai hadir di majelis ini ya sampai niatkan. Minimal bismillahirrahmanirrahim. Itu baru bismillah. Benar? Ditambah lagi dengan Ar-Rahman. Ar-Rahman itu Maha memberi. Iso akhirnya tadi wong loman. Kan gitu. Jadi kita yang tersurat itu sudah kelihatan. Jadi yang tersurat sudah kelihatan Allah Maha memberi. Allah Maha memberi. Kita yang tersurat atau yang tersirat, yang dari itu yang tidak tertulis, iso wis nglakoni ngono. Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang. Kita kepada orang lain iso wis sayang, pada adik kita iso tak sayang. Pada sesama apakah kita sayang? Pada tumbuhan, pada hewan, iso. Itu baru bismillahirrahmanirrahim. Tambah lagi alhamdulillahirabbil alamin. Renungkan. Loh, itu kalau enggak hatinya bersih, sulit. Apalagi didorong oleh emosi. Makanya kita husnudon, yakin para ulama terdahulu, sekalipun seperti Mbak Hasyim Asy'ari, tidak ada tendensi apapun. Semuanya ulama terdahulu itu untuk umat. Untuk umat. Coba buka lagi bagaimana sejarah penciptaan atau pengarangan sholawat yang terkenal itu. Yang dikarang oleh orang Indonesia, Kiai Indonesia yang dari Banyuwangi. Saya lupa namanya. Sholawat Badar. Coba dengan adanya sholawat di situ ada doa. Bukan untuk diri sendiri. Tapi untuk umat. Lafadzkan sholawat Badar. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Masih pembukaan salawat. Setelah itu mulai tawasul. Tawassalna bismillah wa billadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. 4 baris tawasul. 2 baris tawasul dengan sholawat. 2 baris berikutnya, baris yang ketiga dan keempat tawasul dengan mereka-mereka yang berjihad, berjuang
dijalani Allah, yaitu perjuangan ahlu badar. Setelah itu dungo. Doanya bukan untuk diri sendiri. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hamil wa min ummah bi ahlil badri ya Allah. Kiai kita, ulama kita, sing dipikir bukan diri sendiri. Kenapa? Karena hatinya bersih. Yang dipikir itu umat. Dungo sak dungo, itu sing didungano bukan diri sendiri, bukan keluarganya saja, tapi umat. Ayo belajar jadi kiai. Ya Allah Ustaz carane. Nek dungo telipkan doa buat diri sendiri iyo, keluarga juga, tapi untuk umat, untuk masyarakat. Apalagi pandemi kayak gini. Ini kita melawan pandemi ini bukan hanya secara yang dohir saja. Kalau yang dohir kita menjaga kebersihan. Gitu betul? Tapi yang enggak dohir, yang enggak kelihatan ini yuk penting. Apa itu? Ikhtiar secara batin. Sampai Mbak Hasyim Asy'ari memberikan ijazah itu kan karena sebagai suatu ikhtiar. Coba sampean, kalau setiap individu sampean ini yang masih muda-muda, yang masih bersih-bersih hatinya, habis sholat atau pas tengok-tengok iling langsung dungakno masyarakat. Ya Allah, ini yang di daerah Watugolong. Ya Allah, selamatkan Watugolong ini dari wabah penyakit. Pernah nggak sampean doa kayak gitu? Sing nom-nom, itu berarti gak iso belajar jadi kiai. Atau ketika sampean goes, itu biasanya goes kan muter-muter nih. Coba muter-muter sampean itu ambek sholawatan, puter ono kampungnya dhisik. Nek ngugemi jamu kiai-kiai kan ngoten nek masalah pandemi wabah kan gak eto. Dipageri kampungnya dhewe dengan pembaca sholawat ambek goes. Belajar jadi kiai. Belajar jadi ulama, ben derajat kita diangkat oleh Allah. Karena yang takut kepada Allah itu hanya para ulama. Innama yakhshallah min ibadil ulama. Belajar walaupun masih muda loh. Coba sampean dungo. Makanya nek jek nom-nom ngene, katena masjid iki lak wantep, betul enggak? Woi, arek nom-nom. Berat atau ringan? Kenapa kok masih berat kayak gitu? Karena setan yang meniku. Coba seandainya masjid yang sudah bagus-bagus itu diramekan dengan adik-adik yang masih muda-muda ini, tambah jos itu. Tapi enggak. Ini tadi saya perjalanan dari Trawas. Wah, arek nom-nom ya Allah. Alhamdulillah sampai teko go masjid kene wis selamat. Sak gablek-gableke nek gelem nang masjid aman. Selamat. Betul atau tidak? Wis gelem nang masjid itu aman. Wis terserah jenengan bentuk ono, tapi mau dengan seiring dengan waktu mau sampean berubah-berubah dhewe. Sing penting gelem nang masjid, sing penting kumpul nang majelis aman. Betul apa betul? Iya. Kalau sudah di luar karu-karuan deh. Subhanallah. Ini tadi ya Allah. Saya nyetir 1 jam ngantuk, tapi dengan lihat kayak gitu, wah rame arek nom-nom tok. Daerah Mojosari entah ono apa ini. Apalagi perjalanan Mojosari sampai tutup kini mang perempatan nih, aduh wis. Alhamdulillah kok kene arek nom-nom rame aku wadem langsung melek, ngantuk melek. Delok sampean-sampean sing nom-nom gelem moro nang masjid alhamdulillah muga-muga iki calon orang yang sukses ahli surga kabeh. Ini saya itu. Maka biar panjenengan diangkat derajatnya oleh Allah, bersenon hati nih. Ya apa carane? Belajar. Sing dipikir bukan diri sendiri tapi orang lain. Yang dipikir bukan diri sendiri tapi umat. Walaupun arek cilik nek donga mau berdoa iku mandi. Kenapa? Karena anak kecil gak tape akeh. Ayo saya titip selipkan doa sampean. Selipkan doa, di doa sampean itu doa kanggo negara kula jenengan. Nggih, selipkan doa di situ.
Saya ngomong kayak gini, saya berusaha untuk melakukan. Jadi mau tidur, reneng-reneng dhisik. Jadi mau tidur kita bayangkan, sampean seakan-akan muteri kampung sampean. Ambek didungakno, iku mageri itu. Sanggup bagaimana? Oh, gak sanggup, jadi gak belajar dari kiai. Ini subhanallah, silakan diamalkan. Belajar dhisik, omah dhisik, rumah. Rumah sampean hubungi. Atau kalau nggak bisa ngubungi ya ketika jenengan sholat membayangkan diri jenengan itu seakan-akan ngubungi omah pen ambek sholawat. Ben diselamatkan oleh Allah, ben dijaga oleh Allah. Kira-kira berkono tanda ada sing nom. Sallallahu Nabi Muhammad. Dibersihani hati nih. Tandanya hati bersih, ngono Mas. Sing dipikir bukan diri sendiri tapi umat. Terbukti dari apa? Dungo. Terbukti dari bentuk doanya. Ustaz, saya nggak bisa doa dengan cara Arab, yo cara Indonesia, cara Jawa, mantep gitu. Dungo niku nek gak ngerti arti nih. Untuk karo sampean njaluk karo karepe lek yo apa gitu. Nek iso dungo iku sampean roni atine. Sak maknane ngerti. Nek gak ngerti yo cukup dungo dengan basa Jawa. Saya sendiri nek dungo ijenan dungane basa Jawa. Nek bahasa Arab nek mimpin ngene, tapi yo kadang tak terjemahno. Karena donga niku mandi nek kula jenengan yakin. Nek gak yakin gak mandi. Walaupun sederhana cara Jawa nek yakin dadi nang mandine itu donga. Nggih, ngoten nggih, sampeyan kecoli arek nolong. Nggih. Yang kedua, ben semangat ini. Yang kedua, Asani ayyusina an-niyah fi talabil ilmi. Kalau tadi membersihkan hati, yang kedua ini tolong niatnya ditata. Bi ayyak sudah bihi wajhallah azza wa jalla wal amal bi wa ihya'i syari'ati wa tanwir qalbi wa tahdiyati batinihi wa taqarrub minallahi ta'ala. Wala yaksud bi al-ighat ad-dunyawiyah min tahsilir riyasah wal jah wal mal wa mubahatul aqran wa ta'dimun nas lahu wa nahwi dalika. Nek sampean wis niat thalabul ilmi, dole ilmu niatno sing apik. Ojo niat ben aku kok iso dadi guru, dadi apa ya? Iso dadi ketua RT, nggih. Dadi oleh jabatan, jangan niat kayak gitu. Wis pokokan niate krana Gusti Allah. Engko nek wis lulus Gusti Allah sing nata. Betul enggak, Betul? Saya dulu belajar itu niatin apa? Wis dolek ilmu, kepengin dadi dosen. Ya memang tapi gak iso dadi dosen. Dadi ustaz. Ijazah saya itu syariat, tapi ngajar, mulang. Kan enggak sesuai. Gusti Allah nata. Sing penting ditata niati, ditata niati thalabul ilmi krana Gusti Allah. Di sini. Untuk apa? Satu, krana Gusti Allah wa ihya'i syari'ati wa tan. Jadi untuk menghidupkan syariat Gusti Allah. Sampeyan dolek ilmu itu tujuannya untuk ilai kalimatillah ya. Ini untuk menghidupkan syariat Gusti Allah ngeten. Nek kanok sampean terus sapa maneh? Gitu bener? Kalau nggak ada sampean terus siapa lagi? Makanya subhanallah, saya acungi jempol wis. Sampean gelem teko saya acungi jempol. Sak teruse nek ana acara ngene iki nom-noman ngene sampean teko ya. Sampean teko. Semangat sing teko. Nggih. Terus mendekat kepada Allah wa taqarrub minallahi ta'ala. Insyaallah barokah, barokah. Banyak contoh. Alah, misalnya belajar sederhana, ya Allah, dadi nang manfaate barokah, buka toko hasil. Jebolan pesantren ojo diremehno. Jebolan pesantren iso dadi apa-apa. Wong arek pesantren itu dilatih, kok di sini nanti ada. Kalau kita menuntut ilmu kan harus siap tirakatan, siap sorok. Jadi ndolek ilmu ku ojo manja. Ayo, siapa yang pernah di pesantren? Yo sorok. Turune yo gak empuk-empuk nemen, kadang ngono didelek kok bin, kok lanteng ini ku glosor wis turu, morok. Bantali kadang bantal kitab. Bantal buku, nggih bener.
Kadang yo gak tau adus, karena antri, kadang banyune entek. Sampeyan kok cerita ngono pengalaman ta ya apa? Wis ngono iku. Kadang ngono ya Allah wis jan. Nek kewis golek ilmu itu soro, iku kudu gelem soro. Nah, nanti lihat nanti ada. Yang ketiga, ayubadir bi takhsilil ilmi syababahu wa awqata umrihi. Kalau mencari ilmu, jangan nunggu-nunggu, jangan tunda-tunda nanti. Ketika masih muda, itu cemerlang itu otak itu. Wis ngono ae nek tuwek, beda. Ngajine wong tuwek ambek ngajine arek enom beda. Masih muda, diajari cara baca Al-Qur'an fasih, bagus. Tapi nek wis tuwek-tuwek, ibarat apa ya? Ibarat ranting ngono, wis ranting tuwek, ditekuk titik ngono, cuklek. Nek gak ditekuk bengkok. Nek arek nom-nom ngene, makhroje ya apa carane makhroje sing apik. Jos. Nek apa maneh atik sampean ro iso swara nada irama, suarane enak-enak kering sing biasa sing vokal selawat tau. Dimanfaatno. Kalau punya suara bagus, adzan ramekan masjid dengan adzan suara sampean. Panjenengan akan nanti dikumpulkan di surganya Allah dengan barisan atau melalui barisan sahabat Bilal bin Rabah rahimallahu taala radhiyallahu anhu. Jadi kalau sudah seperti itu jaminan surga. Nek sing adan, sing enom, suaranya enak, naniyo. Walaupun tingkat musola, nek sing adan enak, jamaah insyaallah akeh. Nek kadang tergantung adanya. Wadane anggere ngono ya jamaah wis ngono itu. Oke, yang masih muda-muda ini latihan adan. Makrojnya ditoto, suaranya sing enak-enak, adan. Nah, jadi jangan sia-siakan waktunya. Kalau sekarang mau belajar, ya sekarang aja. Jangan ditunggu nanti. Kenapa? Lantar jial ayyamal ladzi madad. Waktu itu kalau sudah berlalu, tidak akan bisa kembali lagi. Nyesel. Nyesel. Kalau sudah tua, baru sadar. Aku biyen kok gak golek ilmu ki biyen yo. Saiki kari nyesel. Warabi'u ayyakna minal qut wal libas bima tayassara iki. Orang yang menuntut ilmu itu gak menuntut banyak masalah makanan, masalah baju, apa anane. Walaupun piringe iku cuma koran, gak ono piring, sego di koran dibeber, marono sego di napa niku? Setelah itu dikasih Indomie ngono ya dadi. Ngono ya sehat. Saya dulu ketika di pesantren, air itu kadang yo gak mateng, anget, yo sehat. Alhamdulillah. Bahkan buat Indomie sak kerdus nek kadung bancaan karo arek-arek. Iku nggawe timbo sing gawe nyiram-nyiram ku gawe wis gak ono virus-virus. Pesantren santri ku sehat. Ayo, gimana? Jadi sabar. Ala adnal aishi. Untuk apa? Jadi kondisi yang susah ketika mencari ilmu, ya sih diterima. Kalau sudah memang niat mencari ilmu. Kira-kira sanggup apa? Susah boleh ilmu. Jenengin dolek. Sama dengan ikan. Sampean kan mencari ikan. Mancing. Kira-kira butuh sabar napa mboten? Sak sabar-sabare wong mancing iki. Panas ngono iki tetep ngene. Kalau mungkin mikir nggih, ngapunten, mbok gak mancing langsung nyerok apa lek akeh. Gitu mboten? Tapi yo tenguk-tenguk ngene ya, ambek entek rokok sak wadal durung oleh. Betul apa mboten? Itu ngelatih kesabaran nih, cobalah. Makanya ngapunten, Sunan Kalijaga niku dilatih kesabarane kalih Mbah Sunan Bonan sederhana. Dikongkon nunggoi pentung kok pinggir kali. Sampeyan misalnya ono santri saiki di model film ngono yakin buyar. Betul nggak? Sekarang itu zamannya beda. Santri banyak nuntut kepada gurunya, bahkan ada santri yang melaporkan atau ada murid yang melaporkan ustadz, melaporkan gurune gara-gara jewer.
jaluk divisum marang ngono iso-iso gurune dituntut mlebu penjara. Walat nih anak murid kilengon. Dulu ketika belajar semuanya merasakan. Kayak esok ngaji ku dijewer. Saya ngerasakan kayak esok ngaji dijewer. Salah titik disamblek biasa. Ketika ngaji ustaznya nggak datang, deres dewe. Biasa. Saiki dituntut. Ojo ngaji kono, gak diulang. Dikongkon nang sawah. Ayo. Ya makanya angel sekarang. Dolek barokah dalam ilmu itu gak sembarangan. Sudah dicontohkan para ulama-ulama terdahulu. Mbah Hasyim Asy'ari konon ceritanya ketika nyantri ke Romo Kiai napa niku Mbah Khalil Bangkalan. Niku ngawula. Ayo, nggih napa mboten? Nggih, ngawula. Saiki kon ngono, diurus. Bahkan terkadang santri ngatur kiai. Wah, itu sudah suul adab itu. Coba lihat sekarang. Santri ngritik kiai, suul adab itu jenenge. Seorang kiai itu sudah istikharah biasa, sudah kita husnudzon mawon. Guru-guru kita ketika menentukan keputusan itu enggak sembarangan. Biasanya dibarengi dengan mujahadah, dibarengi dengan ikhtiar secara zahir dan batin. Itu harus kita tanamkan. Kiai-kiai kita seperti itu. Enggak, sekarang kiai ini dewe dibully, kiai ini dewe dikritiki, kiai ini dewe bahkan di demo. Ya Allah, ikut jenenge suul adab. Mana barokahnya? Hilang barokahnya. Hati-hati lo ya, yang masih muda-muda itu. Ben kiamatnya gak cepet-cepet teko. Karena apa? Kalau sudah akhlaknya sudah rusak, itu adalah tanda alamat datang kiamat. Masjid sudah kelihatan besar dan megah, tapi yang jamaah sedikit. Itu diantaranya tanda kiamat sudah dekat. Arek cilik-cilik akeh wani nangol tuwa, itu sudah tanda kiamat sudah dekat. Zaman sekarang banyak orang tua yang dijadikan pembantunya anak, itu tandanya zaman sudah wali. Saiki kebo nyusu gudel. Betul nggak? Karena apa? Wong tua nuruti karepe anak, nek biyen anak nuruti karepe wong tua. Karena sekarang sudah mendekati kiamat. Makanya jangan sampai kita ini menangi kiamat. Ayo sing nom-nom, semangat yang sudah ke masjid, semangat yang sudah pernah baca Quran, terus no. Yang sudah ngaji, terus no. Biasanya nggak mau ngaji arek-arek. Wis SMA itu gak gelem ngaji, mana isin. Betul nggak? Isin. Itu makanya hati-hati. Sampai besok nyepet no kiamat ya. Bisa nyepet no kiamat itu. Nah, makan gini ngoten. Sama lihat santri-santri, makannya biasa. Kadang tempe tahu. Kalau kami di pesantren dulu yang terkenal itu napa? Tempe gedek. Tempe gedek terus sama. Tempe keripik tempe ini loh. Nggih, tambah maneh napa? Iwak napa jenenge ute-ute. Wah, sampeyan enak ana sambele. Ngono ya sehat lemu-lemu. Nggih, pun. Kemudian yang kelima. Bahkan dawuhnya Imam Syafi'i ini ditulis oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Qala Imam Syafi'i radhiyallahu anhu la yuflahu min talibil ilmi bi izzatin nafsi wa sa'atil maisha. Orang yang mencari ilmu tidak akan mendapatkan keberuntungan selama dia itu bangga dengan dirinya sendiri. Aku loh anake. Dengan orang tua yang kaya, akhirnya menjadi manja. Itu tidak akan mendapatkan keberuntungan dalam mencari ilmu. Walakin man talabahu bidillatin nafsi wa dhiqil 'aish wa khidmatil ulama aflah. Tetapi orang yang mau mencari ilmu dengan merendahkan dirinya dan kemudian mau merasakan susahnya hidup dan berkhidmah kepada ulama, itulah mereka-mereka orang-orang yang sukses di kelak kemudian hari. Tinggal siap nambahan. Wal khamisu ayyuksima awqata lailihi wa naharihi
wa yaqtanim ma baqiya min umrihi fa inna baqiyatal umri la qimatalah. Kita harus benar-benar membagi waktu kita semaksimal mungkin, seprofesional mungkin. Ben manfaat, ben waktunya itu nggak habis di tengah jalan. Ini akhirnya dikasih alternatif, dikasih contoh oleh Mbah Hasyim Asy'ari ini. Wa ajwadul awqat lil hibdi al adhar. Jadi waktu untuk menghafal paling bagus itu di pagi hari. Jadi waktu sahur atau waktu subuh itu waktu yang bagus untuk menghafal. Walil bahsi al abkar, waktu pagi, waktu sekitar waktu-waktu duha itu untuk diskusi, untuk mutola'ah. Wal kitabati wasatun nahar, untuk menulis itu di tengah hari. Karena apa? Tidak terlalu banyak membutuhkan di pikiran. Hanya membutuhkan tangan, sedikit pikiran, nulis. Kemudian walil mutola'ati wal mudzakaratil lail. Nek wis kadung sinau, murojaah, pelajaran sing wis diulang Pak Guru, Pak Ustadz, Pak Kiai, itu malam hari. Ini termasuk pembagian waktu yang dicontohkan Mbah Hasyim Asy'ari. Ketika subuh untuk menghafal, habis sholat subuh menghafal. Nanti sudah agak-agak pagi, sudah waktu duha, dipakai untuk mutola'ah, untuk diskusi, menelaah pelajaran. Kemudian kalau sudah masuk waktu siang hari, baru dipakai untuk nulis dan gak ngantuk. Kalau malam hari, mengulangi pelajaran yang sudah diajarkan. Nulis dicontoh yuk. Tinggal kita ngelakoni tangga. Wajibatu amakinul khibdi al-ghurafu. Tempat untuk menghafal, tempat untuk sinau, yo kamare. Wa kullu mawdhi'in ba'idin anil malhiyat, tempat yang jauh dari keramaian. Saya dulu kalau ketika di pesantren mau menghafal itu kok barongan. Jadi kok kelas sing idek barongan sepi. Tapi yo tatak-tatakan. Biasanya nek barongan ngono rada sunyil. Jadi nek wis sinau ngono iku, kepengin belajar bahasa, ngomel karepe dhewe. Ngomel kok ngarepe papan tulis, yo ngomel kok ngarepe cermin, yo ngomel dhewe. Ya berhasil. Ngapalno, ngoten niku ngapalno, iku ngoten, makane mboten heran. Kanca-kanca sing misale pesantren tempat sandal salat itu sampai sing biasa ngerokok iki. Ngapalno alfiyah iku ambek rokok. Nek kula mboten saged, kula mboten saged rokok. Nah, jadi cari tempat yang jauh dari keramaian. Insya Allah manfaat barokah. Pun ini 5 saja, nanti kita lanjutkan lagi biar jenengan semakin penasaran. Ikutin terus acara Rijalul Ansor, acara Banser kita ini. Mudah-mudahan semakin ramai dan semakin barokah. Di mana tempatnya? Datangin. Sanggup kira-kira? Datangin, ramaikan. Karena di situ ada doa-doa yang mustajabah. Doa-doa yang dipanjatkan bersama-sama itu adalah doa yang mustajabah. Dan terakhir saya pesan jaga akhlak. Sebagai seorang yang masih muda-muda ini, jaga akhlak, jaga akhlak. Akhlaki arek-arek NU ben gak dijibir akhlak sing dablek, akhlak sing elek. Wong NU arek-areke sing nom-nom iku akhlaki api, sopan-sopan, tawaduk, nang wong tua taat, nang guru, nang kiai taat. Tapi nek digarai baru kita tunjukkan kekuatan kita. Gini mboten? Pokoknya nanti digarai, nanti dihina baru. Tapi ya bagaimanapun kita tetap menjaga ketawaduan. Apa dawe kiai jangan suudzon. Insya Allah menurut kita mungkin jelek, tapi bagi ke depan itu adalah kebaikan. Karena itu adalah hasil mujahadah, hasil ikhtiar, hasil tirakatan. Insya Allah. Tetap husnudon kepada kiai-kiai kita, husnudon kepada ulama-ulama kita. Mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur, sehat walafiat, barokah. Kita semuanya sebagai santrinya mudah-mudahan bisa mendapatkan ilmu yang manfaat barokah. Amin Allahumma amin. Yang sudah meninggal ini biar saya mendapatkan kitab barokahnya juga. Saya ajak panjenengan berdoa buat Bapak Wakil Bupati yang PLT jadi Bupati. Abah Nur Ahmad Saifuddin.
Kalau seandainya beliau tidak dekat dengan ulama, panjenengan nggak akan bisa terawih. Kemarin Ramadan bisa terawih nggak? Bisa kan? Karena beliau neken gitu. New normal tidak ada yang bisa ngadakno acara waliman kalau beliau tidak dekat dengan para ulama. Bersinergi Nahdlatul Ulama dengan Nahdlatul Umarok sinergi. Karena apa? Karena umaroknya adalah seorang santri. Itu adalah jebolan Pakar Nusa, jebolan Banjar, jebolan Ansor, NO Tulen. Kalau ada pemimpin kayak gitu, sampean berjuang. Insya Allah Sidoarjo ini barokah. Amin. Amin Allahumma amin. Pokoknya pemimpinnya ide nang ulama aman. Kati ngelarang pengajian sing ngilingno ulama itu. Kan perubahan Perbup 31 jadi 32 itu kan hanya di Sidoarjo. Gitu teman-teman. Pengajian-pengajian yang awalnya dilarang ya hanya Sidoarjo akhirnya diperbolehkan dengan catatan protokol kesehatan masih dijalankan. Sama dengan sampean kayak gini, di mana-mana masih belum boleh. Sidoarjo, bismillahirrahmanirrahim. Jadi Nahdlatul Ulama, Nahdlatul Umarok bersinergi. Alhamdulillah. Maka kita doakan beliau yang telah meninggal, juga wakil juga anggota DPRD yang telah meninggal, Abah Saiful Ma'ali. Benar-benar ini menjadi kita kehilangan tokoh-tokoh yang luar biasa untuk Krian dan untuk Sidoarjo. Mudah-mudahan beliau berdua ditempatkan di surganya Allah dan guru-guru kita semua yang telah meninggal juga ditempatkan di surganya Allah. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin shalatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat. Wa taqdi lana biha jamil hajat wa tudahhiruna biha min jamil sayyi'at. Wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha asal ghayat min jamil khairat wal hayat wa ba'dal mamat. Ya Allah, berkahnya salawat, berkahnya majelis salawat ini ya Allah. Siapapun yang hadir dalam majelis ini, selamatkan dari wabah penyakit semuanya. Singkirkan wabah penyakit semua yang hadir, semua yang ada ini ya Allah. Jadikan semua yang hadir dalam majelis ini ya Allah. Jadikan semua yang hadir dalam majelis ini ya Allah, generasi-generasi yang benar-benar qurratu ayun, generasi yang soleh-solehah, generasi yang memberikan masa depan yang cerah. Allahumma ya Allah, jadikan majelis semua yang hadir dalam majelis ini ya Allah, yang memiliki hajat-hajat, kabulkan hajatnya ya Allah. Yang masih dalam kondisi sakit, berilah kesembuhan ya Allah. Keluarganya dan juga masyarakat yang ada dalam majelis ini ya Allah, jauhkan, berikan kesembuhan dari penyakit-penyakitnya ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan thayyiban wa shifaan min kulli da'in mustaqamin. Allahumma ya Allah, berkahnya majelis ini ya Allah, berilah kami ilmu yang manfaat, berilah kami rezeki yang berlimpah halal barokah, berilah kami kesehatan ya Allah, berilah kami kesehatan ya Allah. Singkirkan corona dari tempat kami, singkirkan corona dari tempat kami, dari kampung kami, dari kecamatan kami, dari kabupaten kami, dari provinsi kami, dari negara kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang menyinggung hati rekan-rekan, sahabat-sahabat sekalian. Tolong dimaafkan nih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.